ketemu lagi. Tadi saya sudah cerita tentang paket antara rem dengan railing di open space public di daerah Balestier Road ya. Saya akan mau bicara lagi tentang lingkungan area permukiman apartemen di daerah Balestier ini. Ngomongnya susah. Oke. Balestier ini adalah satu area heritage, area tua, dan memang dipertahankan dengan bangunan-bangunan tuanya zaman Inggris dan Cina, bagus-bagus dan diperhatikan sebagai daerah heritage, dan banyak tempat existing yang memang tidak akan dibongkar ya. Jadi Singapura membangun daerah ini dengan keadaan yang existing, mungkin ada sedikit tambahan, jadi tidak terlalu tanda kutip tidak terlalu ramah disabilitas. Di beberapa titik di sini saya nggak bisa lewat, sehingga saya harus balik lagi dan memutar di sisi yang lain, cari penyeberangan, memutar lalu sana, muter lagi, balik lagi. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Bahkan di ujung sana benar-benar tidak bisa jalan karena tetap ada jalurnya, tapi jalur pedestriannya sangat kecil, kursi roda nggak masuk. Tapi kalau masuk di dalam bawah kanopi ruko itu ada naik turun tangga, dan nggak mungkin itu dibikin rem karena memang existing heritage-nya. Oke, nggak masalah karena memang juga sama dengan di Eropa, di mana pemerintah Eropa itu membangun ramah disabilitasnya, tanda kutip ya, dengan existing yang ada. Jadi dipertahankan, tetapi dia bisa mendesain memutar untuk menuju arah sana. Nah, oke, itu masalah-masalah itu adalah masalah-masalah negara, dan itu bisa kita ambil juga konsepnya untuk Jakarta ya. Oke, ketika saya mulai berjalan dengan kursi roda, dan bukan hanya di jalan utama Balestier Road, aku masuk ke daerah permukiman di belakang. Jadi masuk ke gang, dan ketika kita masuk ke dalam gang permukiman itu, justru melihat sesuatu yang wah, ini lebih baik daripada di daerah jalur utamanya. Ya mungkin jalur utamanya memang itu heritage-nya, tapi di belakangnya adalah daerah yang bisa dibangun tanpa harus mengikuti existing, seperti begitu. Karena mungkin kan Indonesia ya, Singapura juga adalah negara berkembang di mana bisa menjadi kota atau negara yang bertumbuh. Ketika mereka membutuhkan tempat untuk membangun permukiman, mereka akan membangun di daerah-daerah heritage di belakangnya, dan itu bisa mengeksplor apa yang dibutuhkan oleh warga. Nah, ketika aku masuk ke satu area permukiman apartemen, itu di daerah baru masuk tuh memang toko-toko heritage ya, yang itu zaman Inggris dengan bangunan-bangunan Cina. Semakin masuk semakin modern karena memang dibangun banyak menara apartemen. Nah, perjalanan dari masuk ke gang itu ke dalam justru lebih luas, lebih ramah disabilitas, lebih besar jalannya, dan lebih modern. Pedestriannya besar, lebarnya kira-kira 2,5 meter, di beton, memang tidak punya jalur pemandu. Selama ini yang kemarin tuh saya tidak melihat jalur pemandu di jalur Balestier, termasuk masuk ke daerah permukiman. Tetapi ketika masuk ke dalam itu benar-benar saya melihat itu suatu daerah atau permukiman yang sangat nyaman untuk warga. Mereka berjalan dengan santai, lebar, jalur mobilnya bagus,
pedestriannya bagus, tidak ada permukaan yang gompel atau rusak. Saya kursi roda dengan nyaman, sedikit ada perbewut dan tinggi, mereka harus selalu membangun rem, ya, walaupun kecil, walaupun mungkin remnya kecil karena untuk pedestrian. Saya nggak bisa lewat situ, tapi bisa yang lebih luas. Jadi mereka benar-benar memikirkan bagaimana kehidupan nyaman bagi warganya, sehingga warga sangat merasa tersanjung dan bisa membangun negaranya untuk kewajiban sebagai warga negara. Begitu masuk ke sana, saya disambut oleh apa? Pasar. Dari itu namanya Whampoa Market. Di daerah Bastille itu karena heritage, di beberapa titik itu ada dibangun oleh kayak monumen, ada fotonya, ada ceritanya tentang daerah itu, ada gambar-gambar yang ada di daerah itu. Itu keren banget. Ini kan sebuah edukasi dan itu sama sekali tidak dirusak, tidak dicoret-coret, dan sangat terpelihara tanpa ada debu. Keren banget. Ketika masuk ke Whampoa Market itu karena saya lapar, waktu itu belum makan, itu jam 4 sore karena excited datang dari Jakarta dan sempat kehabisan baterai, jadi panik harus ngecharge. Saya lebih panik gak punya handphone daripada panik gak makan. Tapi ketika saya masuk ke tanggal jam 4 sore, perut saya kruk-kruk dan saya melihat pasar, dan saya lihat banget tuh pasarnya masih banyak warung-warung. Saya masuk ke sana, pasarnya sendiri sudah tutup karena mungkin pasarnya pagi siang ya, tapi sorenya banyak sekali warung-warung dengan makanan-makanan Chinese food, India, minuman yang enak-enak dan tertera harganya antara $2,5 sampai $10 saja. Wow, murah. Saya pesen nasi bebek dengan gambar yang penuh dan jus belimbing segar. Nasi bebeknya sebanyak nasi, tebel banget dan penuh, cuman $2,5, dan jus $2,5 lagi belimbing ada 5 langsung di blender tanpa campuran apapun, enak banget, kencang. Oke. Saya keliling pasar. Pasar itu terdiri dari beberapa los. Itu kayak model di daerah di Jakarta kayak ITC dengan los-los yang bisa tertutup itu, dan itu rapi serta bersih sekali. Pada pasar memang ada beberapa tumpukan barang, misalnya dus-dus bekas atau sampah, tapi di satu titik, dan itu sepertinya siap untuk dibuang ke tempat sampah atau truk sampah atau apapun, nggak tahu, tapi itu ada di beberapa titik, dan itu daerah itu cuman yang lain adalah tetap bersih. Di tengah-tengah antara los itu selalu ada meja makan dan kursi-kursi yang dipasang permanen, jadi nggak bisa dipindah-pindah, dan itu selalu dan bersih banget, tidak ada sampah sama sekali, tidak ada. Saya sampai, pasar kayak gitu, keren banget. Nah, los ini ada beberapa yang masih buka, tapi bukan menjual barang-barang basah ya, kayak daging atau sayur, tapi barang-barang rumah tangga kayak sapu, serbet itu banyak, dengan seperti ada di Jakarta, dan tetap rapi, bersih. Banyak sekali warga di daerah permukiman itu datang untuk membeli. Bahkan banyak orang-orang disabilitas, orang tua ya, pakai kursi roda elektrik seperti aku, keliling warung-warung makan sore-sore, keren banget. Terus banyak anak muda juga naik sepeda, terus berhenti di situ, makan di situ. Parkirnya juga luas, dengan tempat parkir yang bersih. Mungkin dengan los, mungkin ada 5 atau 6 los besar ya. Itu parkirnya, kalau saya nggak bisa hitung sih, tapi
puluhan rapi banget dengan luasannya yang memang standar tempat parkir. Kalau tahu sendiri Jakarta dengan pasar, kemungkinan besar parkirnya cuma 1-2 mobil, itu pun ditumpuk-tumpuk motor, terus ada angkot kan. Nah ini enggak, nih bersih banget dan sungguh warga pasti nyaman. Saya pakai kursi roda keliling pasar sama sekali tidak mencium bau. Padahal saya tahu itu sampahnya tuh sampah basah ya, ada sayur-sayur yang sudah rusak atau daging sih nggak ada, tapi tidak ada lalat. Ya mungkin setelah saya pergi baru ada truk sampah untuk mengambil ya, barangkali ya. Pasti setiap hari pasti diambil. Terlihat banget barang Whampoa Market ini benar-benar sebuah fasilitas nyaman, fasilitas yang benar-benar dibutuhkan oleh warga di perkampungan atau permukiman apartemen di belakang Bastille ya. Nah, ketika sore-sore, semakin sore saya sempat makan, jadi mungkin saya di sana ada 1 jam keliling dan saya lebih masuk lagi ke daerah apartemennya. Saya bisa benar-benar merasakan sebuah kenyamanan luar biasa ketika saya keliling di Kalibata Square ya. Itu kan apartemennya besar, Tsunami ada 18 tower kalau nggak salah ya. Memang didesain dengan baik, sangat baik, tapi ya namanya juga kita yang sangat belum terlalu peduli dengan kebersihan, kenyamanan, membuat daerah itu menjadi kumuh. Walaupun didesain sudah sangat baik. Dengan berhitung parkirnya, tetapi yang karena Indonesia itu sepertinya lebih memilih beli mobil daripada membeli rumah, sehingga yang saya tahu teman saya tinggal di sana, 1 unit kecil cuman 29 meter persegi nggak salah ya, suami istri dengan dua anak ya. Dia punya mobil 2 padahal seharusnya hanya 1 kan, sehingga ketika satu tempat parkirnya gratis, 1 lagi bayar, artinya tempat untuk parkirnya menjadi semakin bertumpuk. Jadi bayangkan kalau kita ke sana ke Kalibata itu untuk lewat aja susah karena kanan kiri itu parkir mobil, padahal sebenarnya tidak boleh. Nah, di Singapura ini saya melihat di setiap blok-blok apartemen itu saya tidak melihat adanya mobil. Mungkin ada 1 tempat untuk parkir, mungkin saya nggak lihat di turun ke basement, saya nggak melihat. Atau juga mungkin Singapura adalah salah satu negara yang lebih memilih naik jalan kaki atau naik bis atau kendaraan umum dibanding dengan mobil. Jadi mereka malas untuk membeli mobil. 1, jadi mahal dengan maintenance-nya, tapi dia bisa tetap bisa melakukan kegiatannya dengan kendaraan umum. Jadi di apartemen itu saya tidak melihat mobil sama sekali, 1-2 saja. Tapi banyak sekali parkir sepeda. Tempatnya nyaman dan seperti saya bilang tadi bahwa setiap rem selalu ada railing, dan karena apartemen ada tempat tinggal warga, pasti banyak lansia. Semakin banyak yang mempunyai ada rem di daerah itu. Dan saya nyaman banget keliling setiap blok apartemen di belakang Bastille dan saya nggak speechless. Jadi buat saya Singapura bisa menjadi contoh baik untuk Indonesia. Semoga Jakarta atau kota-kota baru yang akan dibangun di Indonesia menjadi lebih baik untuk warganya, dan saya yakin banget jika dibangun pun akan menjadi lebih baik daripada yang ada sekarang dari negara-negara yang kita bisa belajar dari mereka. Terima kasih, saya akan cerita yang lain. Selamat siang.